Oke semuanya, selamat. Ini siang ya? Siang apa pagi? Bentar, ini masih belum cloud nih gue. Gue akhirnya bisa lihat chat kalian. Nah, halo semuanya. Jadi ini kali ini berbeda ya bro margin call-nya. Kali ini kita margin call close member. Jadi ini buat yang tanya kenapa di YouTube ini unlisted ya. Jadi kalian kalau nggak pakai link spesifik yang gue share di Discord-nya kalian nggak bisa masuk sini. Jadi dan kalian lihat jumlah viewernya sedikit sekali dibanding biasanya. Jadi ini member semua. Pakai pomade dulu enggak? Tadi bangun gue langsung ke kantor ya. Dari pagi udah di kantor gue sama bro kakak. Jadi, nah harusnya ini lebih kondusif ya. Karena ini semuanya isinya member. Oke. Jadi di sini kita akan bikin yang berbeda bro. Kita akan screening 100 altcoin. Karena gue bilang tadi salah satu legend di market ya bro ya. GCR ya. GCR adalah legend di market. Dia share tadi. Dia muncul lagi setelah hilang dari bear market. Selama satu tahun atau berapa lama dia hilang ya? Kurang lebih 1 tahun ya. Dia Terakhir kurang lebih tweet akhir 2022. 1 tahun dia keluar dari market lalu balik lagi dan bilang hal yang persis yang kita bilang di margin call sebelumnya yang publik ya. Iya. Kita bilang di margin call sebelumnya di publik bahwa kalau teman-teman karena ini ada efek perang ya, ini black swan ya balik lagi ya. Benar. Jadi perang itu adalah black swan ya. Lu kenal sama presiden dari negara mana itu lu nggak ada yang tahu, tiba-tiba negara Iran tuh pencet rudal tembak begitu, nggak ada yang tahu ya. Lu mau subscribe pakai semua data yang terdepan itu berita itu akan pasti sama keluarnya ya. Jadi kalau pencet rudal itu nggak ada yang tahu jawabannya. Dan kita lihat kalau tadi market Bitcoin sempat turun bro, sempat turun dan tapi di sini kita nggak bahas Bitcoin dulu ya. Karena di sini kita mau screening karena kita bilang kan kalau misalnya kalian tuh punya high conviction di beberapa altcoin yang punya fundamental baik itu nggak ada salahnya untuk kalian hold. Jadi kita kan bahas semua ya. Jadi ini potensi yang memiliki potensi semua itu bakal kita bahas. Ya. Yang pertama kita akan mulai. Mungkin teman-teman akan kira ini bakal bahas ETH, bahas enggak ya karena ini kita no filter. Ya, benar. Karena kalau margin call yang publik itu kita banyak pertimbangan ya. Jadi kalau kita mau bahas yang small cap atau yang kapitalisasi pasar kebisaan tadi dibilang pom-pom gitu ya. Jadi sini kita akan share. Nah, yang pertama, kita mau bahas dog with head. Meme coin ini, with. Yang kita lihat ini lagi lumayan naik ini setelah rebouncing tadi. Ya, jadi dog with head ya. Sekarang kita lihat ya ini selling pressure yang cukup tinggi ya dari top, dari all time high-nya turun 60% bro. Itulah kenapa nggak pernah nyaranin teman-teman buat beli koin meme ya, apalagi akumulasi dalam jumlah yang besar. Nah ini kalau kita lihat secara ya teknikalnya teman-teman, dog with head ya, ini ada di area golden fib ya untuk Fibonacci-nya. Dan apakah daily bagus ya? Daily lumayan ya kalau kita lihat ini ya harganya flat, sementara kita bisa lihat di sini ada bullish ya divergence di stokastiknya udah crossing. Jadi dog with head balik lagi bukan ajakan membeli ya bro, tapi ada chance buat rebounds dari titik ini. Ya. Golden fib di weekly ya. Ini juga ada demand area di daily chart. Harga flat, bullish divergence dan ya big buy pressure ya dari bullish order blocknya H4 ya, sempat rebounds sampai 50% bro dari titik low. Dog with head ya ini di range yang ideal buat bouncing. Bentar, ini kayaknya dia mic-nya kurang. Oke. Coba dulu. Iya. Oke, itu untuk dog with head ya. Next kita mau bahas ini menarik juga bro ya, salah satu yang kemarin sempat juga banyak ditanya dan dia bounce lumayan cepat bro. Ya. Starknet. Oke. STRK salah satu project layer 2 bro. Tapi validity roll up. Ya, ini banyak yang memang pro dan kontra ya dengan Starknet. Ya. Jadi kita lihat dari berbagai aspek ya teman-teman. Jadi jangan cuma chartnya aja bro ya. Jadi kita bahas chart, bahas fundamentalnya dan juga on-chain-nya. Karena dog with head tadi emang secara fundamental sulit ya ditemukan datanya. Tapi kalau ini ya Starknet, STRK ya. Baik lagi bukan ajakan ya bro untuk membeli atau menjual. Tapi memang secara chart on price action
Ini juga spotting ya, bullish divergence di daily chart. Dan itulah mengapa yang kita ungkapkan, kalau memang teman-teman punya conviction terhadap sesuatu yang tinggi, apalagi di spot, ini idealnya memang buy and hold ya, accumulate. Seperti yang tadi diungkapkan ya, bahwa di market ini sering terjadi bro ya, black swan event atau ketidakpastian yang sangat tinggi. Sekalipun misalkan informasinya up to date, saya yakin juga mau mengeksekusinya pun juga susah ya, karena ada uang di situ ya bro, emosi pasti involved. Dan Starknet saya suka ya, price action mengalami keadaan ya, di mana terjadi stop hunt di sini bro, di area ini, drop ya cukup sharp. Tapi kalau kita lihat bullish divergence di daily chart, dan ya kita lihat secara on-chain data seperti apa. Market cap 1 billion. Jadi ini nggak bisa dibilang ya project yang kecil juga ya bro. Dan ya baru 7% ya token yang keluar. Jadi inflationary-nya ini pasti akan sangat tinggi ya untuk Starknet ini sendiri. Karena pasti banyak token unlock ya untuk Starknet. Dan ya websitenya ya lumayan clean ya kalau kita lihat. Dan ya ini ekosistemnya udah lumayan jalan bro. Ya dApps, wallets, Stargate, dan juga bisa bridging juga di situ. Kita lihat secara on-chain ya, Starknet sekarang ya ini memang layer 2 yang baru ya, masih merah semua ya. On-chain datanya merah semua. Fee annualized turun 26%, dan active daily user ya 30 hari terakhir itu turun juga 47% ya. Active usernya juga turun 72%. Jadi memang di sini layer 2 bro, lagi terpatih-patih ya. Memang semua market ini terpatih-patih, begitupun juga on-chain datanya. Jadi price action, harga itu selalu diikuti juga ya dengan fundamentalnya, apalagi on-chainnya. Karena ketika semua orang berbondong-bondong nggak pakai lagi ya, otomatis harganya ini turun. Tapi itu yang selalu saya suka dan saya ingat, ya beli itu malah atau merah. Iya, ini gue pengen bahas satu. Ada yang bilang kalau dikirim link YouTube kan bisa bocor. Ini kita bikin kalian tuh hari Minggu ya, jam 12 hari Minggu. Jadi kalau lu ada yang masih mau berisik, ini kita mending kita berhentiin aja acaranya sekarang gitu. Iya. Kalau ada yang masih mau nggak kondusif, masih mau bacot di sini, kalau lu bisa punya solusi yang lebih baik, kita udah pikirin semua lewat Zoom, lewat Discord. Tapi ini nggak bisa setup begini. Kalian mau yang bagus kan? Ya. Jadi kalau kita udah kasih seperti ini dan kalian masih berisik, kita akan matiin sekarang ya. Jadi kalau mau lanjut, kita lanjut. Kalau mau berisik, itu tadi namanya siapa? Langsung kick aja keluar. Jadi kalau berisik langsung gua kick keluar. Ya. Karena di sini orang kita semua mau belajar sini ya. Jadi jangan berisik. Nah, lanjut, oke kita lanjut. Next ini salah satu keluarga juga bro dari Shiba Inu family, Floki. Oke. Ya kita lihat Floki memang awalnya originate meme coins ya, tapi sekarang dia juga building ya metaverse and stuff bro untuk Floki. Balik lagi bukan ajakan untuk membeli atau menjual, tapi Floki ini ada di area yang ideal untuk bouncing juga di weekly chart. Kenapa? Karena ini area golden feed juga bro, dan juga dynamic EMA juga di weekly ya, di sini sempat touching itu tadi. Dan sekarang Floki kita lihat juga daily sama ya. Daily ada bullish divergence. Jadi kalau diilustrasikan teman-teman, ini semua market ini ya, ini kita lihat ya platformnya pakai Miro ya di sini. Ya. Ini harga ini gini apa? Harga ini turun gini ya, tapi osilator ini naik begini. Ini menandakan ya ada potensi bullish divergence ya, pembalikan arah di Floki itu sendiri. Dan coba kita intip sedikit ya fundamental dari Floki. Ya, di sini memang ini project meme coin, bukan meme coin biasa bro, udah 1,4 billion, tapi kita udah ketolong dengan adanya bear market, di mana ini token udah rilis lama ya. Ini token udah rilis dari 2021, sehingga udah dari cycle sebelumnya. Yang mana tokennya selama periode waktu ini bro, udah ke unlock semua. Jadi teman-teman jangan takut ada inflasi token. Dan kita lihat Floki.com people cryptocurrency ya. Jadi dia emang awalnya meme coin bro, tapi dia makin lama ini building ekosistem juga di dalamnya ya.
staking ya untuk reward token Fi juga ada di sini banyak sekali ya, ini kayaknya mission buat humanity dan lain sebagainya, dan dia juga ini kita lihat building juga untuk metaverse dan lain sebagainya ya. Di sini secara statistik dan lain sebagainya, tokenomic it's a very good ya. Bukan meme coin biasa, bahkan saya iri sebenarnya Floki ini developmentnya, timnya dan juga komunitasnya malah lebih bagus daripada Shiba, bro. Kenapa? Karena Shiba ini ya setelah kemarin Shibarium dan lain sebagainya, itu kan ada gosipnya Shibarium ini hanya duplikat dari chain yang udah ada. Ya. Dan Floki developmentnya, timnya menurut saya pribadi ya jauh lebih bagus ya daripada Shiba ini. Oke, itu untuk Floki ya, bro ya. Ya. Nah, ini ada satu lagi, bro, yang kita bisa melihat di sini, yaitu dia koin ini sektor spesifik ya untuk layer 1 yang ngasih ibaratnya para exchange atau di DEX ini bisa pakai teknologinya itu SEI. Oke, ya. Kita lihat SEI seperti apa. SEI itu kita sempat alert ya, lama banget ya di private community ya. Bukan berarti ngomongin yang masa lalu ya, tapi kita recall aja, bro. Tapi ya sejujurnya SEI nggak di area yang ideal ngebit. Kenapa ada potensi drop ya, bro, sampai ke 0,2 ya, bahkan itu adalah bullish order blocknya di weekly chart ya. SEI sekarang nggak ideal ya buat ngebit ya. Meskipun dia di sini reclaim juga ya, daily-nya ada potensi reclaim. Tapi big probability ya SEI ini belinya tuh di 0,2 dan ya sedikit ya mungkin tokenomicnya untuk SEI di sini ya udah 1,4 billion ya. 26% token keluar. Selalu banyak ya produk-produk lain yang menarik ya di market daripada SEI. Jadi fokus saja ke produk-produk yang baru rilis. Karena SEI udah overextended, area ideal belinya tuh di 0,2. Oke, untuk salah satu jagoan kita yang kita selalu bahas ya, dulu, Celestia. Oke, ya Celestia kemarin juga dapat big selling pressure ya, sehingga kemarin terinvalidasi ya area buy the dip-nya untuk Celestia. Ini memang ini saya bilang Burj Khalifa pattern loh, bro. Karena memang apa itu Burj Khalifa pattern itu? Burj Khalifa pattern tuh seperti ini ya. Ini juga pattern yang akan kita reveal di webinar juga ya. Itu adalah keadaan ketika harga ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya. Tapi juga volumenya ini makin lama juga makin drop, bro. Sehingga yang terjadi apa? Harga ini crash ya, dan bahkan bisa retest sampai ke harga dasarnya atau previousnya. Dan TIA juga sama ya. TIA mungkin osilatornya juga semua di keadaan yang beli ya dan lain sebagainya. Tapi kalau ini emang udah nggak bisa hold di sini ya, untuk Fibonacci levelnya, ya ini TIA ini ya next bakal tesnya ini ke $5 ya. Jadi apakah Celestia good buy? Sekarang masih belum. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik, bro, dari Danson Hong ini. Jadi dampak perang bagaimana? Jadi kalau kita lihat dari Bitcoin sendiri ya, kalau dari perang-perang sebelumnya yang Rusia Ukraina, mereka bouncing back relatif lumayan cepat. Kayak tadi kan sempat Iran kirim misil, dia kan 62.000 dan cepat sekali, bro. Sekarang bounce sudah di 64.100. Nah, kalau tanggapan lu seperti apa? Untuk Bitcoin ya? Iya. Oke, jadi dampaknya perang ini terhadap Bitcoin, apakah akan lebih turun lagi atau seperti apa? Ya, jadi kita lihat ya teman-teman, sekarang Bitcoin memang mengalami koreksi. Tapi apakah ini area yang panik? Sebenarnya ini ada area untuk bouncing ya, bro. Around semuanya di atas 60.000 itu adalah diskon. Ya. Prinsipnya sama. Dan sekarang EMA-nya ya di weekly chart ini mulai catching up ya. Juga ada bullish order block juga di situ, mulai catching up ya, dan di atas 60.000 itu hold ya, diskon area di mana kita membeli. Dan kita lihat price actionnya ya, namanya koreksi seperti ini Bitcoin itu sempat kita juga ada, bro ya, dulu koreksi ya, berita perang itu di sekitar ini ya around Agustus ya 2023, bro. Dimana di sini juga trendline-nya breaking down, bro, bahkan terlihat sangat bearish ya waktu itu. Tapi Bitcoin V-shape lagi ya dari situ ya. Jadi berita perang waktu itu hanya menurunkan Bitcoin kurang lebih 15%. Nah, dan kemarin juga
setelah berita perang, ya ini Bitcoin turunnya juga 15%. Apakah ini bottom ya? Terus habis itu kita di sini konsolidasi dulu 1 bulan ya, sama kayak ini skenario konsolidasi dulu di bulan 1 bulan. Karena ada istilah sell in May and walk away. Gimana kalau di May itu nggak sell tapi cuman konsolidasi terus habis itu kita next leg up ke 88.000. Who knows? Nah, ini kan di dalam perang ini kemarin banyak yang punya opini bahwa ini harus ngapain kan seperti itu. Apakah Ya. jangan turun terus? Saran gue sama, market tuh selalu akan ngocok kalian gitu. Mereka akan ngocok ke orang-orang yang nggak punya conviction keluar. Yes. Karena balik lagi kemarin tuh transfer uang kan dari orang yang sabar ke orang yang nggak sabar gitu. Dari orang yang nggak sabar ke orang yang sabar. Iya. Jadi kalau kalian nggak sabaran di market, yang terjadi adalah apa? Kalian cuma transfer uang ke orang-orang yang sabar. Iya. Nah ini gue kasihan nanti kalau orang misal kalian udah punya koin nih ya, koin yang kalian suka, kalian udah analisa, tapi conviction kalian nggak kuat, kena kocok kayak gini kalian jualan tiba-tiba terbang. Yes. 2 bulan lagi terbang. Kalian rugi, semua orang untung, kalian nangis. Kenapa gue ngelihat bahkan di luar negeri juga sekarang nggak euforik bro. Padahal Bitcoin ini tinggi sekali loh levelnya. Iya. Kalian jangan salah, 64.000 itu tinggi sekali. Kalian coba zoom out selama setahun, 64.000 itu tinggi sekali. Kenapa euforik? Orang ke sideline bro. Iya. Kita selalu saran minimal 10% portofolio kalian harus ada di Bitcoin gitu. Apa yang saya lihat sekarang yang membuat di City itu nggak euforik ya bro. Satu, mereka ke sideline Bitcoin. Iya. 2, mereka betting on altcoin dan ternyata getting outperformed by Bitcoin. Ya. Jadi itulah yang menyebabkan memang nggak se-euforia cycle sebelumnya. Itu pun kita juga punya ya datanya, ya bisa teman-teman lihat di sini. Ini secara semua data ya yang mengungkapkan ya on-chain di sini, euforia dari view di YouTube ya, dari banyaknya peningkatan followers ya dan lain sebagainya ini masih kecil sekali ya. Kita lihat di sini YouTube views ya. Ini orang-orang ini nggak berbondong-bondong lagi bro, cari informasi di YouTube ya. Bahkan di Wikipedia page views ya ini masih nggak segila dulu ya bro. Sebenarnya nggak segila dulu. Ini memang mulai naik tapi nggak segila dulu. YouTube juga view-nya mulai naik tapi masih belum peak-peak seperti di tahun 2021. Jadi baru mulai ya sebenarnya semuanya. Dan kalau kita lihat ya sebenarnya di sini apakah selalu sell in May and walk away? Jadi orang-orang ini selalu seperti ini ya. Wah bantingan sebelum halving. Oh sell in May and walk away. Tapi kita lihat secara data. Ini kita lihat monthly return dari Bitcoin ya. Berapa kali merah ya di Mei? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali merah di bulan Mei. Dan berapa kali hijau? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi 7 versus 6 bro. Jadi masih 50-50. Probabilitasnya apakah sell in May and walk away ya. Dan di sini secara average ya di bulan Mei ini returnnya 19 sampai kurang lebih ya 40% ya untuk Bitcoin ya di bulan Mei ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 6 kali merah ya. 2, 3, 4, 5, 7 kali hijau ya. Jadi probabilitasnya ini memang 60% hijau ya dari data sebelumnya ya. Jadi jangan data historical ya. Data historical. Jadi kemarin ada yang ya nyalahin informasi ya. Karena kita ungkapkan misalkan April ya potensi hijau ini 80% ya dari price action dan seperti ini tiba-tiba ada perang. Ya. Who knows ya. Jangan karena ini probabilitasnya seperti ini terus ya udah saya all in secara tidak bertanggung jawab terus habis itu nyalain kita. Itu adalah hal yang sangat disayangkan. Kita mencoba yang terbaik memberikan informasi dari semua data ya itu kita sintesa bro yang ada ya. Yang terbaik ya. Dari level institusi ya on-chain dan lain sebagainya kita udah ngasih yang terbaik ya sebenarnya. Tapi karena itu ya jangan all in ya bro dengan average habis itu ya menyalahkan kita semua di sini. Oke, next ya DYDX. Yes. Oke. DYDX sekarang ya ada selling pressure yang sangat tinggi ya DYDX. Ini di area make it or break it moment ya sebenarnya DYDX di monthly. Tapi DYDX ini ingat ya teman-teman ada platformnya. Jadi ada use case-nya. Bahkan ketika dia turun ya drop bahkan ke 1,1 masih ada potensi ya membeli untuk DYDX. Kenapa? Karena itu adalah demand areanya di monthly ya dan kita lihat secara on-chain data seperti apa DYDX. Ya memang token holdernya nggak turun ya 30 hari terakhir ya. TVL-nya drop cuman sekitar 8% ya. Trading volume-nya turun juga 16% karena pasti
ya ada gonjang-ganjing di market ya. Revenue turun 26% dan overall ya expensesnya aja mereka juga turun ya 47% ya 30 hari terakhir. Jadi memang core developernya meningkat 10%, mereka building di dalam ya. Lebih efisien cost-nya. Price action ya semoga ya lama-lama juga mengikuti ya. 1,1 even drop ke situ di YDX hold ya. Jelas ya, hold ketika teman-teman spot akumulasi lebih banyak lagi karena DEX apalagi perpetual DEX ini memiliki masa depan yang cerah ya, bro. Masih ada potensi ya di sini Masih kita ada lihat ya. potensi yang sangat besar. Oke. Lanjut ke ini favorit teman-teman. Ena dan Ena. Ethena, bro. Oke, ya Ethena ya kita lihat ya di sini. Ena ini bounce-nya juga lumayan cepet ya, bro. Kemarin dari 0,9 ya itu langsung bounce sampai berapa nih? Sampai 26% ya, bro, dalam semalam doang ya. Dan sekarang kita lihat Ethena di daily ya. Ini potensi juga ya developing bullish divergent juga Ethena. Ya. Ini pula juga area di retracement ya Fibonacci-nya ya. Ini hold di area 0,5, ini juga ada demand area ya di sini di 0,9 dan akhirnya dia bouncing, bro, dari situ Ethena. Jadi a good area ya buat Ethena. Jadi kita lihat ya secara on chain apakah Ethena ini udah masuk ya. Udah masuk. Ini sangat bagus ya Ethena secara on chain. Dimana di sini kita lihat ya revenue meningkat 195%, ya fee-nya juga meningkat dengan drastis ya. Active user ya, weekly meningkat 90%. Dan ya project segede ini core developernya cuma satu ya. Ini mungkin harus nambah ya setelah ini Ethena. Tapi growth-nya overall semuanya hijau, price action juga sehat. Salah satu blue chip yang orang-orang bilang bisa jadi the next Luna, tapi berharap jangan sampai crash. Jangan sampai crash. Jadi UST ya. Ya. Oke. Menarik banget loh. Next ya, wormhole. Ini interoperability untuk multi-chain layer ya. Oke. Kita boleh lihat wormhole. Wormhole sayangnya nggak dapat sambutan yang menarik ya. Sempat kehantam. Kehantam setelah listing, bro. Setengah lama jejer. Setelah listing kehantam bahkan sampai 74% ya ini di KuCoin. Ya, ini kita lihat price action seperti apa. Wormhole sebenarnya sekarang ya, bro, balik lagi bukan ajakan untuk membeli atau menjual, tapi ini ada di area ya, bro, channel yang menarik ya untuk wormhole. Ya. Dimana di sini kita lihat juga ya stochastic crossing up ya. Dia juga ada di price action yang bagus ya, channeling ya di bawah channelnya untuk wormhole. Dan ya ini saya suka spiking volume-nya di sini untuk W ya. Dimana dia di area bottom ya, volume spiking ya, ada chance dia ripping up dari sini. Dan ya kita lihatlah secara ya belum ada ya untuk protokolnya di token terminal. Tapi kita lihat secara tokenomic. W wormhole 1 billion market cap dan 18% token keluar ya. Dan ya ini adalah tempat ya untuk coba lihat ya cross chain protokol ya di sini untuk wormhole. Jadi secara fundamental oke, bro, dan 18% ya token keluar. Apakah ini project yang menarik secara teknikal? Sekarang masih oke ya. Dia area di lower wedge-nya, volume juga crumbling, breaking out. Jadi ada chance ya get a decent bounce sekarang untuk wormhole. Baik lagi jangan over leverage ya teman-teman. Gunakan risk management yang bagus. Dan kalau udah heavy, banyak koin yang udah kebeli, ya nggak ada kewajiban untuk masuk juga. Ya. Market akan recover. Market akan recover. Nextnya ada public layer 1, Conflux, CFX. Oke. CFX ini koin yang udah naik double, bro, dari yang kita share di webinar Super Mega Cycle ya, di mana dapat heavy diskon ya di market. Ya ini getting slapped ya CFX sampai
mengalami kenaikan penurunan ya, bahkan sampai entry yang kita share ya. Berarti kita share ya, kemarin sempat di 0,18, habis itu di 0,54, ya sekarang ya CFX ini di area lagi ya, yang mana ya harusnya getting bits ya di sekitar sini ya. CFX layer 1 dan ini juga salah satu Chinese coin naratif ya. Kita lihat mungkin ya apakah ada di sini? Ada ya. CFX malah hijau semua ya secara on chain. Dan di mana kita lihat di sini revenue nggak ada growth memang, tapi active user weekly naik 20% ya, meskipun harganya di sini turun ya. Dan CFX ini produk yang bagus ya secara fundamental 900 juta ya market cap saat ini, dan ya hampir semua token udah keluar bro, jadi nggak takut buat inflationary. Ada di area yang harusnya ya getting bit ya di 0,15 sampai 0,6 ini. Oke, next ya kita akan bahas Pendle. Ini banyak dulu yang farming di sini pas zaman-zaman 2023 ya. 2023 itu banyak banget. Gue juga punya teman-teman yang sering main di DeFi itu banyak banget yang pakai Pendle. Pendle juga menarik ya, salah satu RWA. Kemarin juga banyak yang farming juga bro, akhir-akhir ini di sini. Dia juga baru integrasi juga dengan Ethena, tapi sayang sekali kayaknya masih kurang menarik ya Pendle di bid di sini karena stokastiknya ini crossing down ya. Ada possible ya 18 jam lagi bearish cross ya, ada chance retest ke $3. Jadi secara price action Pendle sekarang kurang menarik, tapi mungkin bisa kita lihat juga ya di sini secara on chain datanya seperti apa ya, karena banyak sekali kemarin-kemarin yang farming ya di Pendle semuanya. Jadi on chain-nya hijau semua ya bro, revenue 144% dan lain sebagainya, tapi secara price action wise saya nggak menyarankan buat masuk Pendle sekarang. Next ya, kita ada Chiliz bro. Ini market cap masih $909. Chiliz itu dipakai untuk sports ya dan entertainment ya. Waktu itu kalau gua nggak salah Barca apa Juventus ya? Juventus. Atau dua-duanya ya? Iya. Dua-duanya ya? Ya. Dua-duanya, kayaknya dua-duanya. Barca sama Juventus. Jadi bisa kayak sports governance token lah dia. Iya. Mimpinya. Kita nggak tahu realisasi ke depan akan seperti apa, tapi mimpinya seperti itu. Lu lihat gimana? Juventus ya jadi. CHZ ya. Jadi ngomong Juventus mau nonton bola ya. lu. Oke. CHZ di sini di weekly bro, ini developing ya. Ada possible memang selling pressure-nya ini agak ngeri ya. Tapi di sini ada trend line ya bro, yang mana kalau kita lihat tarik garis ya, ini ada di golden fib areanya bro. Ya ada di golden fib area, trend line-nya juga udah ya, ada possible ya developing higher low juga ya di sini. Ini adalah low ya, higher low, dan di sini possible higher low lagi ya. Untuk Chiliz ya, dan juga di sini bisa teman-teman lihat ya CHZ secara protokol ya, apakah growing atau enggak. Ya ini ada penurunan ya, yang cukup signifikan karena mungkin kalau mau streaming bola ya orang pilihnya video.com. Dan ya seasonnya bukan sport token lagi sekarang ya. Jadi secara price udah action basi lah ya. Basi lah. Buat naratif juga kurang menarik. Kurang seksi. Ya. Next ya, Near Protocol. Oke. Near Protocol ya layer 1 yang kita share juga naik double ya buat teman-teman di webinar Super Mega Cycle. Kemarin dia bouncing loh yang cukup ya dari 13.21 di weekly-nya naik 27% ya, dan di sini ya kita lihat ya secara semuanya overall holistik Near Protocol ini mengalami kenaikan yang ya relatif bagus ya. Revenue 30 hari terakhir naik 100%. Dan kemarin juga getting good bit ya. Bouncing juga daily, pasti saya yakin ini ada bullish divergence ya. Bener, ada bullish divergence di sini. Jadi Near ya, ada chance sekarang bro bouncing ya. The whole market is recovering. Jadi apakah ideal buat short sekarang ya? Jangan ntar nangis ya. Ntar Oke. Next ya. Jangan short sekarang. Karena gini, ada yang tanya yang tadi bagus pertanyaannya, tanggapannya soal GCR yang balik. Dia balik mungkin karena dilihat ada shaking di industrinya, karena yang gue lihat adalah sama.
Begitu kemarin semua orang ke sideline Bitcoin pas masuk Ya. altcoin turun. Nah dia bilang ini adalah justru kesempatannya. Ini kesempatan ini sekarang nih. Ya. Untuk masuk ke altcoin yang justru punya fundamental dan jangan kekocok gitu. Kalau turun lagi nanti jangan kekocok. Sabar dulu karena 4 bulan lagi percayalah semuanya pasti akan indah ya bro ya. Yes. Ini kita udah kasih tahu kalian waktunya itu 4 bulan. Jadi gini. Kalian bayangin gak sih kalian investasi di ibaratnya obligasi aja itu perlu setahun untuk dapat 7%. Ya. Jadi kita bilang sabar selama 4 bulan ya. Kalian nikmati modul-modul kita. Nanti kita akan jadi produk ini kita akan perbanyak ya bro ya. Dari segi modul kita akan banyakin. Dari segi pengajar juga kita akan banyakin. Kalian fokus aja 4 bulan ini ya. Sabar sama 4 bulan. Jangan cengeng ya. Jangan mentalnya lemah. Masa turun 20% udah nangis gitu kan. Turun 40% udah nangis tapi mau naiknya 4 kali lipat. Lu bayangin bro. Itu logikanya gimana? Turun 40% naik tapi lu mau naiknya 4 kali lipat ya. Lu nggak deserve naik 4 kali lipat, kalau 40% turun lu nggak bisa tahan. Jadi ini sabar sama 4 bulan. Ya. Ini secara makro ya, ini memang buruk karena adanya perang Black Swan ini. Tapi secara kripto, secara holistiknya enggak. Ya. Ini ada halving di depan mata. Hong Kong sedang mau approve ETF-nya ya di besok Senin. Jadi kalian sabar aja, 4 bulan ini pasti akan indah. Next kita mau bahas Jupiter. Oke. Kita lihat ya, Jupiter. Ya. Oh ini selling pressure-nya juga lumayan Jupiter ya. Kurang menarik untuk saat ini. Kenapa? Karena nggak ada di area yang ideal untuk membeli ya. Fibonacci-nya juga udah tembus juga bro. Ada chance Jupiter ini malah balik ke 0,45 ya di sini. Dan ya ini Burj Khalifa pattern ya once again bro. Ya, seperti ini ya. Dan baru gini. Market ini karakternya bro, kadang naiknya itu lama, ya, tapi turunnya cepet banget. Dimana ya elevator up ya bro, eskalator down, ya turunnya ini biasanya lebih cepet ya, daripada naiknya. Kadang naiknya ini butuh berminggu-minggu ya untuk gaining confidence-nya, tapi bisa turun semua itu dalam 2 hari. Dan itulah jahat dan volatilitas yang tingginya di kripto, dimana kita harus siap dari segala risiko yang ada ya. Jadi untuk Jupiter kurang ideal untuk membeli sekarang. Ini ada Zulfa yang bilang sudah mengalami 2 cycle, emang 2 orang ini terbaik dibilang. Dibilang kalau perang itu nggak akan ada tahu, karena betul gini. Namanya dam ya, kan semua orang prediksi pas halving ini kita akan nanti habis halving kita bridge all time high lagi di Bitcoin ya. Dia akan tembus 73.000 sampai kita bilang blue sky ahead di 88.000. Ini memang wajar ya. Memang wajar ketika ada situasi yang news yang tidak mengenakan semua dam. Simple deh ya. Ini karena ini di private community kan kita agak susah ngomong-ngomong yang lebih gimana kalau di margin call luar. Ya. Tapi karena kalian di private community kita, kalian coba simple aja. Kalian coba cari ya PNL leaderboard di semua exchange, di Binance, di Bybit, di Bitget. Kalian cari yang top tradernya di sana. Ya. Apa yang terjadi dengan PNL? Ya. Kalau kalian tahu ada kompetisi juga antara si Suzu dengan Carl Davis yang bikin Triaros yang meledak zaman dulu. Kalian coba cek yang di Oxfam itu. Mereka punya PNL tuh minusnya berapa? Jadi bukan cuman kalian dan bukan cuman kita. Satu dunia ini ya. Satu dunia ini nggak ada yang bisa prediksi ya. Bahkan yang paling cepat aja bro, yang market catcher paling cepat yang Tree of Alpha. Minus juga PNL-nya di Binance. Ya. Dia tuh news driven trader nomor 1 paling jago di dunia. Minus PNL-nya. Yes. Kami sebaiknya dia yang bikin API-nya buat orang-orang kayak Zero Hedge itu masukin ke beritanya. API-nya dia yang bikin, dia aja minus. Ya. Dia aja nggak bisa prediksi Iran tuh pencet tombol begitu. Jadi wajar aja ya. Dan justru ini adalah kesempatan karena begitu gue selalu bilang kalau market lagi berdarah ini kesempatan kita untuk lihat koin-koin dengan fundamental yang baik. Next kita mau bahas Mina. Oke. Mina ya sempat mengalami kenaikan yang signifikan bro dan ini kemarin juga bouncing ya cukup kenceng ya di mendekati bullish order block di weekly-nya dan juga ini juga ada demand area di 0,55 ya, sempat bouncing 28% ya. Apakah good time to buy? Ya pasti kita akan melihat price action seperti ini untuk Mina ya. Konsolidasi dulu ya di area weekly-nya ya dan sebelum dia shoot up lagi ke atas karena ini diskon ini benar-benar yang harusnya dinanti-nanti. Tapi ada pertanyaan juga nih. Kalau misalkan saya nggak ada USDT, apa yang harus saya lakukan? Ya. Dan sekarang lagi jalan floating. Nah itu teman-teman, ya udah
nikmatin aja ya price action yang ada. Kalau emang nggak ada uang buat buy the dip ya nggak usah. Karena kita selalu ungkapkan harus ada 30% setidaknya untuk keadaan-keadaan seperti ini. Kalau nggak ada ya udah bro, hold aja koinnya, punya conviction, dan kita tetap berpegang teguh ya pada tesis 4-year cycle, dan Bitcoin tetap ada kemungkinan ke 88.000. Ini gue akan ngomong di sini pertama nih ya. Ini sebelum nanti ada orang yang contek apa yang gue ngomong di sini ya. Jadi ada yang tanya kemarin Bitcoin dominance seperti apa? Bitcoin dominance kan naik kan? Iya. Banyak yang bilang ini sebenarnya matriks yang sudah tidak relevan, betul. Tapi begini, makin tinggi Bitcoin dominance, alt seasonnya naiknya akan makin cepat. Iya. Itu tesis yang gue percaya. Jadi Bitcoin dominance ketika nanti liquidity stuck nih naik ke Bitcoin semua, altcoinnya masih stay, itu next altcoin rush-nya itu bakal boom. Ya. Jadi altcoin akan naik lebih tinggi lagi dibanding cycle-cycle sebelumnya. Ya. Jadi kalian sabar aja, yang pegang-pegang altcoin yang ngerasa kalian kesana, sabar aja. Nah, kalian mau tahu rahasianya kita bumbu secret sauce kita di Ronald Capital itu apa? Ya. Kenapa kita nggak pernah ngerasa kesetan dan begitu turun drawdown-nya nggak terlalu parah? Kita 30% selalu ada di Bitcoin. Ya. Kita minimal 30% posisi Ronald Capital itu ada di Bitcoin. Nah, kalau kita saranin kalian ya di modul gue juga udah gue bilang, ya modul gue untuk pemula itu 50% di Bitcoin, ya. 20% di ETH, 20-30%, sisanya kalian bawa altcoin dan masih ada cash balance di sana. Jadi kalian tuh harus pintar money management ya. Jadi jangan semuanya kalian tuh mau coba timing terus hajar nggak dapat. Kalian ke sideline dari Bitcoinnya, kalian nggak dapat pumping Bitcoinnya, begitu turun kena drawdownnya kalian kena tarik paling jauh. Ada yang banyak bilang, oh tapi salah dari kita selalu nonton modul. Karena sebenarnya fundamental udah ditulis di sana ya. Iya. Kalian cek pertama kali modul yang Aceh dibikin tuh Bitcoin harganya berapa? Itu naik udah 4 kali lipat loh. Yes. Bitcoin itu udah naik 4 kali lipat dari modul pertama. Kalau kalian ikutin modul pertama yang gue bikin sana yang masih kuning backgroundnya, kalian semua udah untung di sini. Kenapa ada yang teriak? Karena mereka baru FOMO gitu. Berasa langsung mau kaya secara cepat. Padahal yang untung 4 kali lipat itu tahan dari Desember 2022. Lu jangan salah loh. Member-member di sini yang udah jadi veteran di sini itu tahan dari Desember 2022 dan gak pernah teriak. Ya. Pernah gak mereka ngalamin drawdown? Pernah. Dari 36.000 dibanting ke 30.000 lagi pernah gak? Pernah. Ya. Tapi mereka gak teriak. Kenapa? Karena mereka udah tahu. Ya udah lama. Nah buat kalian teman-teman, ya mungkin ada 500 orang, 1.000 orang di sini yang baru sebulan di market. Ya. Kalian tuh baru sebulan di market, lu nggak ngalamin, lu nggak tahu market crypto tuh volatil seperti apa. Tahan aja 4 bulan ya gue bilang. Yes. Nggak punya cash nggak apa-apa, tahan tapi 4 bulan. Itu saran kita. Coba gue tanya, ada nggak community yang bikin seperti ini ya? Di saat market merah semua orang lari. Ya, di sini market merah kita mengedukasi kalian lagi. Kita tambah kalian ilmunya, tambah mental kalian supaya kalian bisa lebih baik ke depannya ya. Oke, kita langsung lanjut lagi bro, ke next ya, render. Oke, ya. Render. Ini jadi ingat ya bro, yang goreng-goreng render dulu ya. Padahal baru turun 15% ya, persis ya. Render turun? Ya. Lebih bro, lebih dari 15 bro. Yes. Karena mereka kiranya kita belinya di 5 waktu itu. Iya. Padahal kita beli dari 0,9 di render. Iya. Ya. Turun ke 3. Wow, teriaknya minta ampun itu. Digoreng, diam semua sekarang. Render gimana bro? Oke ya, render harus diungkapkan ya. Balik lagi bukan ajakan membeli atau menjual. Ini tapi range yang ideal untuk membeli render. Kenapa? Karena di sini kita lihat ya bro, ada possible higher low yang terdevelop di render di sini. Dimana kalau kita lihat render ini bouncingnya cepet banget ya. Sampai 37%. Kenapa? Karena ini project ada use case-nya, digunakan banyak orang. Dan secara technical ya, ini ada di 13 and 21 ya, EMA-nya, dan juga di sini juga ada bullish order block di weekly chart-nya. Jadi dia langsung V-shape ya, recovery, render, dan kita lihat ya daily chart-nya, oh ini langsung dapat beat ya di area ini. Dan bisa kita lihat mungkin secara on-chain seperti apa render. Nah, di sini teman-teman bisa lihat memang render ada ya sedikit penurunan ya treasury-nya, asetnya 30 hari terakhir. Ya, tapi di sini bisa kita lihat memang price action wise ya. Dan juga secara fundamental render ini sekarang lagi bagus-bagusnya. Kenapa? Karena special computing emang dirilis Februari, tapi mereka itu juga takes time buat developing produk ya. Market cap 3 billion dan sekarang hampir ya 80% token keluar, dan saya ungkapkan ketika ada dip
on the market, blood on the streets, always bet on the winner. Jadi Render ini juga salah satu winner ya, ada di area yang juga ideal bro. Menarik. Untuk di DCA. Oke, nextnya Neo. Oke, Neo ini juga salah satu ya project yang cukup menarik bro. Dan di sini ya ini Neo satu-satunya kayaknya chart yang bullish ya di time frame besar di weekly. Kenapa di sini kita lihat pattern ya favorit kita ya di sini adalah ya ascending triangle ya di weekly chartnya untuk Neo. Dan ketika dia break ya bro dari atas $17 ini ada possible Neo ini mengalami kenaikan ya blue sky ahead ya sampai lebih tinggi lagi ya bahkan ke $50. Karena Neo ini ya ini kita lihat ya secara ini emang koin lama banget. Koin dinosaurus ya istilahnya. Ya. Tapi chart wise dia masih bagus ya. Dan 1 billion dengan 70% token keluar. Price action wise ini ada chance ya. At least lah double lah ya. Dengan keadaan sekarang. Tapi balik lagi kalau teman-teman gak confident dengan keadaan market sekarang. Ya jangan di-beat ya. Ini juga bukan ajakan ya. Gunakan informasi ini sebijak mungkin. Oke, next ya. Manta. Oke. Manta sekarang sama ya dengan semua layer 2 yang ada dan juga semua altcoin yang ada di market sekarang, bro. Jadi yang terjadi di Manta memang udah ya drop ya di area supportnya, tapi ini dia sedang mempertahankan area support psikologisnya. Di mana support psikologis bro itu adalah $2 dan persis dengan Starknet ya Manta ini emang dapat diskon dan price actionnya bullish divergent juga di daily chart. Stochastic juga udah crossing ya. Relief bounce is coming ya for Manta. Jadi sebenarnya tunggu ini sih, tunggu ETH punya naratif karena kita ini ibaratnya semua layer 2 tuh kayak disodok gitu sama Gary Gensler si botak gitu. Jadi begitu kita analisa Manta dan kita analisa Matic juga dan banyak layer 2, kita lihat potensi kita mau nge-front run dari SEC punya approval di ETF ETH-nya, tapi ternyata kita itu kayak ini unfiltered ya, ini kayak disodomi gitu. Sama Gary Gensler. Karena itu, jadi itu uniknya kripto ya. Jadi bikin tesis nih, tiba-tiba ada decision yang di luar dari kontrol kita dan itu yang terjadi gitu. Tapi apakah kita masih ada barangnya? Masih ada. Jadi itu jawabannya. Buat yang tanya, oh apakah masih ada punya Manta? Masih punya. Ya, Render masih punya? Masih punya. Kita slow aja orang naiknya udah berkali-kali. Iya. Santai-santai aja kita. Itu untuk Manta ya bro ya? Yes. Nextnya kita mau bahas Theta. Oke. Theta ini juga project yang menarik ya. Sekarang dapat dip ya bro. Manifest the dip ya, ini juga persis seperti Render ya, ini juga salah satu project di sektor yang sama, juga itu adalah Depin. Dan di sini ya kemarin juga bouncing di 13M21 di weekly-nya ya, naik 21%. Dan sekarang juga ada area di bullish order block di weekly. Ya, jadi ini pun juga area yang ideal by the dip buat Theta ya. Ini juga ada di golden pocket-nya. Jadi secara on chain ya kita lihat Theta. Wah ini nggak kelis ya di sini. Ya. Jadi kita mungkin secara tokenomic, Theta Network. 2 billion ya market cap, 100% token keluar. Ini tokenomic yang nggak buruk. Kenapa? Kalau teman-teman cuman pengen cari flipping 2x ya. Saya ungkapkan sebelumnya, kalau ada potensi buy the dip, itu selalu buy the winner. Dan ini kita lihat ya, performanya dari Theta ya, dari Oktober 2023 ini run up-nya udah 5x ya, 514%. Jadi apakah ini the winner? Ini the winner. Apakah ini ada di range yang membeli? Ini range membeli, dan ketika membeli range-nya di 1,7 ini ya, ini bouncing-nya ini hampir double ya. Jadi kalau teman-teman cari flipping double ya, balik lagi bukan ajakan ya untuk membeli atau menjual ya. Tapi ini Theta di area yang bagus untuk membeli. Theta itu masih di area yang bagus ya. Next-nya PP. Oke. PP ya, salah satu ya koin meme kesukaan teman-teman semua. Ini juga patternnya sama bro, dia di 13M21 ya, bouncing 39%.
daily ya pasti ada bullish divergence. Jadi hampir 90% altcoin in the market sekarang ini ada bullish divergence-nya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan adanya ya potensi relief bonds dari semua market altcoin. Dan kalau kita lihat juga total 3 sekarang ya. Ini ya ada di area yang diskon ya. Dia retest di 650 billion ya, sempat wicking di 550 billion tapi juga di 13 and 21, dan ketika besok close-nya ini di atas 650 ini ya, it's a relief bonds ya, it is discount for market altcoin. Jadi jangan over leverage ya, jangan rata kanan, bahkan jangan futures dulu kalau menurut gua. 100% harus spot sekarang. Kalian main di spot aja dulu, sabar. Karena gini, kalau futures lu bisa kena liquidate. Ya. Di spot lu punya holding power ya. Yes. Jadi ada yang nanya tadi, kalau misalnya Manta Jongsep gimana? Gue beli 25 ya. Iya. Gue beli 25. Dia turun 21. Tidurnya nyak gue, bos. Iya. Bahkan tidurnya kita seret pertama di 21 itu. Mau turun 1,5 tidurnya nyak gue. Karena gini, kayak itu juga sama gitu. Waktu gue beli barang-barang contohnya seperti Ondo, itu drawdownnya lumayan loh bro. Gue pertama beli Ondo. Yes. WLD juga jangan salah. WLD gue beli 19 dia turun dulu loh itu. Dalam turunnya. Terbang kan habis itu ke 7 ke 8. Slow aja, Celestia, gue beli di 3, lu tanya dia. Celestia tuh turun sampai 2,1 waktu itu. Apa yang gue lakukan? Apakah gue panik? Apakah gue, Celestia itu? Enggak, slow. Ya, slow aja, sabar aja. Karena gue tahu apa yang gue beli, gue gak beli kucing dalam karung. Intinya itu. Itu yang paling penting ya. Nah nextnya Core, ini L1 blockchain bro, yang kompatibel sama EVM. Dia pakai proof of work yang dibilangnya Satoshi Plus. Katanya bisa selesaiin blockchain trilema. Tapi semuanya ngomong bisa selesai trilema blockchain. Ya. Semuanya ngomong gitu. Oke, kita lihat Clore ya. Clore kita share ya di 0,147 yaitu wildcard. Ini udah sempat naik 200% bro untuk Clore. Ya. Dan mungkin kita lihat di chart yang lain ya. Ya, ini sebentar ya. Ya sekarang ada di area yang ideal ya untuk membeli di 13 and 21 juga ya, udah sempat ke tembus ya, tapi ini juga ya ini harapannya ya ada konsolidasi di sini sebelum ada the next leg up ya, karena ini juga market cap ya masih relatif kecil ya, masih ada potensi ya dan juga chance untuk berbagai altcoin yang ada ini. Jadi memang sekarang ya saya bilangnya ini range yang membeli ini diskon ya bro, sebelum the real all season ya, halving dan lain sebagainya. Jadi yang baru masuk ya di market 1 bulan ya, ini sebenarnya kalian masih dikasih ya bro diskon yang menarik buat beli. Oke, masih ada diskon yang menarik untuk beli. Kita lihat Axie Infinity. Oke. AXS ini ya the winner dari tahun-tahun sebelumnya ya. Axie Infinity ini. Apakah ini range yang ideal untuk membeli? Aksi kita lihat ya weekly chartnya, ya ini sekarang udah jeblok ya sebenarnya. Ya. Dengan cukup dalam, tapi kita juga lihat di sini ada demand area di $7 ya, harusnya dia menahan ya di sini. Karena Fibonacci-nya ya di sini sudah tertembus, tapi psychological dia ada di 7 sekarang. Jadi harusnya dapat relief bonds ya yang ideal sekarang untuk Axie, dan ya patternnya juga sama, semua ada bullish divergence di daily chart ya, menandakan memang ada potensi relief bond buat semua altcoin. Tapi bukan ajakan untuk ngelong ya dengan leverage yang tinggi. Pilih project mana yang bagus. Ketahuilah ya, market itu selalu rewarding orang-orang yang sabar. Oke. Nextnya, IOTA. Oke. Ya, IOTA ini kita lihat weekly. DLT dia, Distributed Ledger Technology. Ya. Ya, IOTA ya sekarang ada di area yang last defense ya buat menahan, karena sekarang ya trendline ya udah tembus ya, sekarang juga Fibonacci retracement-nya juga di area yang golden pocket-nya juga harus menahan. Jadi secara keadaan ya ini juga bullish divergence terlihat di weekly chart buat IOTA ya.
idealnya relief bounce di sini harus terjadi. Kalau enggak IOTA ini bisa drop sampai ke 0,14 ya. Jadi ini make it or break it moment for IOTA. Tapi di Oke. keadaan seperti ini saya nggak ideal untuk membeli karena patternnya ini nggak siap bro. Ini Oke. forcing kalau beli sekarang. Next ya, Fetch AI, Fed. Oke. AI sektor yang menarik ya. Di mana Fed ini sekarang bouncing ya di 13 and 21 ya di weekly chart sempat mengalami kenaikan 28% ya. Di area yang bagus juga untuk membeli. Bullish order block juga di weekly chart dan kalau kita lihat pastinya juga ada divergence juga ya di daily chartnya. Jadi Fetch AI ya ada chance ya dia mengalami bouncing bro dari range ini dan secara fundamental ya juga AI pasti ya mengalami future yang cukup cerah ya, terutama dengan Microsoft yang terus meningkatkan improvementnya di AI ya dan ChatGPT kemarin juga launching Sora dan lain sebagainya. Ya, AI itu teknologi yang masih masa depan ya untuk saat ini. Oke, ngomongin soal AI, ini marketplace Singularity Net. Oke, Agix. Agix kita ya ungkapkan ke teman-teman ya ada range untuk membeli ya deep. Congratulations buat teman-teman yang masuk karena kita udah share possible di entry grid-nya kemarin di 0,7, 0,6 ya bahkan di 0,55 ini udah hit ya 2 entry grid yang kita share dari 2 minggu yang lalu dan ya ini udah naik ya 30% ya dari entry grid yang kita share. Ini apakah bagus? Ini bagus ya support and resistance flip dari range yang ada sebelumnya. Jadi pasti nggak serta-merta naik, pasti butuh waktu 1-2 bulan ya dia buat recover, baru itu V-shape recovery lagi. Tapi balik lagi, beli ya dengan sabaran, ya jangan over leverage, kalau bisa malah jangan pakai leverage sama sekali. Terus ya DCA di range-range yang ideal, dan bet on the winners, ini juga winnersnya juga bro. Oke, nextnya R-Wave atau tikernya AR, dia decentralized storage network ya. Sorry, Winol? R-Wave. Oke. Untuk AR ya, kita bisa lihat ya sekarang ini juga area yang bagus ya bro untuk membeli ya. Weekly di 13 and 21 ya, bullish order block juga di sini ya. Daily juga menjanjikan ya chartnya untuk ada bullish divergence di sini dan kita lihat apakah ada on-chain-nya. Oh ini ada. Ya. On-chain-nya belum mengalami kenaikan yang signifikan ya, hanya core developer-nya yang terus bertambah dan secara tokenomic ya kita lihat 1,7 billion 100% token keluar ya, not a bad tokenomic permanent information storage untuk at least double dari sini ya. Ada chance ini double lagi ya, at least test the range high ke $50. Jadi apakah ini ideal area membeli untuk AR? Ideal menurut saya. Ideal untuk beli ya, AR ya? Ya. Kaspa. Oke, Kaspa ya ini project yang komunitasnya juga banyak ya. Untuk Kaspa itu sendiri dan ya sekarang jujur ya ini area yang cukup oke ya sebenarnya untuk bidding Kaspa. Apalagi kalau kita lihat weekly-nya ini dia keangkat lagi di mungkin 0,135 ya. Dan ini bahkan kalau kita lihat secara price action, ini bullish divergence-nya ini di weekly chart ya. Dan ya kita lihat lah ya Kaspa nggak ada di sini. Tapi secara tokenomic ya ini project yang udah lumayan gede ya bro. Kaspa ini 2,7 billion ya, hampir 100% token keluar. Ada bullish divergence di weekly chart. Very good swing spot ya buat beli di sini. Ini adalah pattern yang sangat menarik ya bro. Possible untuk developing higher low dan shoot up dari sini. Untuk Kaspa ya. Untuk Kaspa. Oke, nextnya Injective. Oke, Injective. Wah ini ya ada chance ya Injective ini bakal revisit ke $10. Kalau sekarang di 24 ini vibe-nya menangkap pisau jatuh ya. Jadi ada memang bullish divergence ya di sini di weekly, tapi kita tetap appreciate bahwa horizontal line itu jauh lebih harus diperhatikan daripada diagonal line secara teknikal. Dan di sini diagonalnya ini ketemu di $10.
Dan Oke. itu juga psikologis buat injektif. Jadi nggak menyarankan untuk bid di sini ya. Nangkep pisau jatuh ini. Oke. Nextnya salah satu jagoan kita juga yang dari dulu gue main, Worldcoin, WLD. Oke. Ya WLD project sama Altman ya sekarang apakah ini ideal untuk membeli? Ini cukup ideal ya karena ini 4,4 ini adalah possible support and resistance flip ya di sini dan ya harusnya ya idealnya ini dia bouncing ya di sini untuk WLD dan ini juga ya bullish divergence juga spotted di daily chart untuk WLD dan secara ya ini ada penurunan ya dari active user ya weekly dan juga monthly tapi core developernya nambah 50%. Jadi mungkin WLD ini karena yang gunakan berkurang ya ini tim internalnya panik jadi nambah berbagai core developer untuk meningkatkan produknya. Tapi price action wise ya WLD masih di range yang oke sekarang untuk bouncing. Oke. Next ya, Gala. Oke. Gala ya salah satu project yang kita ungkapkan ya dari harga awal-awal banget ya dan dapat big swing move di Gala. Dan sekarang Gala ini apakah ada di area yang ideal untuk membeli? Saya bilang ada. Kenapa? Karena ini adalah support and resistance flip. Dan juga psikologis di 0,035 udah bouncing di sini. Pasti ini juga ada bullish divergence ya di daily dan ternyata ada karena Gala ini bukan cuman project gaming biasa, tapi Gala ini adalah project yang menyediakan ya node running untuk semua project gaming yang ada di kripto. Ya, jadi 1,6 billion, hampir 80% token keluar, good tokenomic for Gala. Ya. Untuk Gala ya? Untuk Gala, it's a good place to bounce ya. It's a good place to bounce. Okay. Untuk Gala ya. Jadi ada beberapa yang tadi kita sebut ya. R-Wave kita bisa lihat menarik, Gala kita bisa lihat menarik juga. Ya. Ordi. Oke. Ordinal ya merupakan inspection project ya untuk Bitcoin yang mana 80% kenaikan volume Bitcoin itu di 2023 juga salah satunya disebabkan oleh berbagai inspection project ini, bro. Jadi kemarin sempat kena weak ya buat Ordi ya. Tapi gimana outlooknya untuk Ordi sekarang ya? Ini dia harus tetap hold di atas $50 untuk weekly ini ya. Jadi 17 jam lagi kalau dia tetap bisa hold di atas $50 ya ini good place ya buat Bit karena di sini ada bullish divergence ya di weekly ya dan secara fundamental ya kita tahu BRC20 it's a good protocol jadi Ordi good range to bounce ya ketika dia bisa mempertahankan $50. Oke. Itu menarik. Nextnya Ondo. Oke, Ondo ini juga salah satu yang menarik ya bro yang kita share ya di mana Ondo ini hit semua profit target kita dan ini adalah coin yang paling kuat ya bounce-nya. Kenapa? Karena dari dip itu dia udah bouncing 37% bro ya. Jadi Ondo ini bukan project yang kaleng-kaleng ya. Semua orang bidding ya bro karena ini lawannya BlackRock ya. Semuanya lawan BlackRock. Price action wise seperti apa? Ini di area yang sangat bullish ya untuk Ondo ya. Mungkin dia bakal turun dikit ya konsolidasi seperti ini. Tapi as long as dia bisa bertahan di atas 0,75 it's a good place to bid Ondo karena dia keep on developing higher low terus dan ketika dia shoot up di sini dan market ini mulai bersahabat kita bisa lihat Ondo ini push ke all time high-nya di 1,1. Oke, GMT next ya. Oke, GMT ini koin yang kita alert juga ya waktu live ya sempat ke hantem ya kemarin di market condition yang buruk. Tapi saya ungkapkan ya GMT ini ketika dia bisa hold ya di atas 0,25 ya ini saya masih confident dan juga bullish dengan GMT ya. Jadi apakah ini secara price action sekarang menarik, sekarang juga menarik secara price action 500 juta buat market cap-nya dan ya 20%-an token keluar. Jadi ini good area buat GMT. Oke, ini menarik sekali bro. Ya. Next kita akan bahas The Graph. Oke.
GRT. Di sini GRT juga salah satu project AI ya yang ada di range yang menarik untuk membeli. Kenapa? Karena ini juga pasti di area ya, Fibonacci-nya, ya, retracement-nya dari sini. Dan ini juga kena kemarin di angka psikologis 0,2 dan mulai bouncing. Daily juga ada bullish divergence bro, lagi-lagi. Hampir semua altcoin ini ada bullish divergence-nya. Dan ini secara on-chain data ya kita lihat revenue 30 hari terakhir meningkat 180% ya. Dan juga di sini ya active user meningkat bro sampai 280% sebulan terakhir. Oh sorry, bahkan lebih ya, 1280% active usernya. Jadi hampir meningkat 10 kali lipat ya user yang menggunakan GRT ini. Weekly menarik ya, area yang bid menarik juga. Jadi juga salah satu winner untuk di bet ya bro, untuk dapat kenaikan at least double. Ya. Nah ini sebenarnya teman-teman kan banyak yang masih panik bro di era market seperti ini. Gue mau kasih rahasia trading kan, dia suka kasih rahasia trading. Gue kasih rahasia trading gue. Rahasia trading gue itu adalah menunggu ya. Dan waktu. Kalian lihat mungkin kesannya sulit ya, tapi enggak. Ya begitu kalian udah ketemu yang kalian analisa dengan dalam ya. Kayak gue contoh WLD, Celestia, Render, Ondo, BGB. Gue udah beli ya, gue udah tanam, gue tunggu. Gak kebanyakan aksi gue bro. Yes. Gue gak tiap hari scalping, waduh repot nih karena enggak. Tapi kalau cuannya boleh diadu gitu. Yes. Total PNL cuannya boleh diadu. Gitu. Ya. Sama orang yang scalping tiap hari coba. Jajarin aja sama porto gue. Modal yang sama juga pasti kalah, yakin gue. Karena gue itu gak terlalu gak terlalu makanya balik lagi. Market itu bukan semua orang kan. Di acara kita kemarin Bro Andrew sempat bilang kalau dia turun 10% udah panik. Ya. Kalau gue PNL minus 30 M, gue bisa tidur dengan sangat tenang. Kenapa? Karena mental gue udah diuji di market selama 1 dekade. Ya. Gue nggak di sini tiba-tiba begini jadi gitu loh. Orang bingung, oh ini kenapa dia bisa begini? Karena udah lama di market. Bro Kakak juga kemarin gue bilang, bro ini gimana bro? 62.000 slow, santai-santai aja gitu kan. Buka posisi hedging santai-santai aja gitu. Slow. Jadi jangan terlalu panik ya. Rahasia trading itu adalah menunggu ketika udah menemukan yang tepat. Nextnya Polygon. Oke. Matic sama ya, semua layer 2 masih ini bro, kebakaran ya. Karena beritanya SEC itu, tapi ini Polygon sebenarnya ya price action wise memang masih ada di range yang besar ya untuk dia melakukan yang namanya akumulasi. Belum lihat run yang sebenarnya dari Polygon. Ini adalah range ya untuk Polygon, teman-teman bisa lihat ya di sini. Ya, ini back in the range again. Ya ada chance memang dia revisit 0,5 angka psikologisnya di situ untuk Matic. Dan ya di sini Polygon Matic bisa teman-teman lihat di sini. Ya. Yang menarik justru revenue-nya ini meningkat ya. Yang di annualize 30 hari terakhir 93%. Kita juga malah melihat ada kenaikan dari active user ya yang mulai menaik. Jadi memang Polygon ini price action wise turun ya, tapi on-chain-nya ini menarik ya. Itulah kenapa selalu bet ya ketika sesuatu ini masih under value. Polygon ini juga masih belum ada apa-apanya bro ya, belum ya running yang gimana-gimana. Jadi masih ada di safe area untuk membeli bahkan sampai 0,5. Oke, next ya Uniswap. Oke. Uni kemarin menarik ya, dituntut SEC ya bro, dan saya juga nggak yakin itu tuntutan yang memang signifikan ya, mendasar ya. Ini Uni memang dibalikin lagi ke range ya, tapi ini adalah range yang ya saya bilang ya sekarang kamu beli di range ini, kamu akan terima kasih ya 4 sampai 6 bulan lagi ketika semua itu udah harganya tuh udah di atas ya, bahkan sampai tahun depan. Karena ini altcoin masih belum mengalami kenaikan yang signifikan dan segala bentuk food di market itu terjadi ketika ada bull market ya. Jadi ketika bull market itu malah fear, uncertainty, and doubt-nya itu sangat tinggi ya. Bukan berarti moonboy, tapi kita lihat secara price action memang kemarin kita kehantam ya karena berita perang itu adalah unwanted news ya yang semua orang juga nggak pengen ya ada itu. Dan sekalipun kita bisa capture momennya, eksekusinya juga belum tentu bisa diikuti apalagi dengan orang sebanyak itu. Pasti timbul kepanikan ketika kita malah wajar karena masih baru bro. Nanti juga balik lagi. Member so begitu yang angkatan 2022 semuanya tuh tidur tenang mereka. Ya.
2023 pun tidur tenang bro tenang. sebenarnya. Ini angkatan yang 2024 ini kayak kelas bro. Ya. Kayak SPP ini ada angkatannya bro. Ini kayak Ya. kampus. Karena makanya namanya akademi gitu. Yes. Jadi yang senior jangan dibully. Misalnya gitu Ya. di kampus gitu bro. Kadang yang senior bully yang junior. Yes. Jadi yang senior ya tolong diajarin gitu. Karena yang 2022 gue nggak lihat ada yang berisik nih. Kalau misalnya ada yang berisik gue lihat kan. Nah, ini mah angkatan baru yang 2024 kan. Yes. Tapi yang 2022, nah tuh kan keluar tuh yang 2022. Tidur tenang bos gitu katanya. Tidur tenang mereka. Soalnya udah 10-12 kali. Ya. Karena mereka juga pas join bulan pertama belajar ya turun dulu tuh kan. Desember tuh turun lagi loh bro. Yes. Di Bitcoin 18.000 mereka turun lagi tuh ke 15.000. Ya. Ya panik gak? Panik juga gitu. Ya. Tuh tingkat 2 angkatan. Mana angkatan 2022 coba sini. Tuh angkatan Desember tuh. Alexandra. Banyak nih ya angkatan. Daniel Baskara 2023 santuy katanya itu. Slow mereka. Ini memang teman-teman ini banyak adik-adik yang baru yang masuk. Tolong dibantu dikondisikan gitu. Nah angkatan. Bahkan ya tuh. Stefan tuh 2024 Januari tapi tenang bro. Yes. Yang 2024 Januari. Yang gak tenang itu yang Maret. Ya. Karena dia masuk marketnya Bitcoin 73.000. Yes. Ya, dia kira bisa 2 minggu ya langsung jadi orang kaya. Itu kalian main Barbie online aja sana kalau misal 2 minggu mau ekspektasi langsung kaya. Ya. Nextnya kita bahas Arbitrum. Oke, ARB juga salah satu layer 2 ya yang menarik. Ya, kita lihat price action wise. Sekarang ya ARB ini sempat full TP, kita share idea sebelumnya ya. Dan di sini apakah ARB ini ada di range yang ideal untuk membeli? Ya. Saya bilang iya, karena ini dia mendekati 0,75. Ini adalah ya bullish order block di weekly chart ya. Dan kalau kita ngomong ini range ya untuk ARB, saya harapnya di sini marketnya juga lumayan oke. Di sini ada bullish divergence di weekly. Ini adalah kita harap ya drop untuk di sini konsolidasi, dan ini adalah range yang ideal untuk membeli ya di 0,8 ini untuk ARB. Jadi secara price action wise 0,8 harus menahan ya, dan di sini secara on chain 30 hari merah semua, dari revenue turun 80%, core developer turun dan lain sebagainya. Tapi beli ketika merah, jangan ntar 2 bulan lagi nih jadi hijau semua baru beli. Ya, itu adalah kesalahan. Mentalitas gini nih ya. Kalian beli nih altcoin dan Bitcoin nih ya. Turun nih karena perang nih. Kalian cut loss, panik. Terus ntar terbangnya 2 kali, 3 kali, 4 kali. Terus lu beli di atas, terus koreksi lagi 30%, jual lagi gitu. Ya. Itu lu jadi orang stres nanti kayak begitu. Jangan, kasihan gue. Ya, nextnya Hedera, H-bar. Oke. H-bar itu adalah 2 naratif jadi satu. Ya, RWA dan juga yang ada CBDC naratif ya. H-bar ini juga sama bro, di range yang good untuk membeli. Kenapa? Karena ya ini trend lainnya harapannya masih bertahan ya di sini. Dan ini juga flipping di support and resistance ya di weekly chart ya. Dan di sini developing bullish divergence ya di daily. Ya ini range yang ideal untuk membeli H-bar. Bahkan di 0,08 dan sampai mungkin di CA di 0,06. Ya ini H-bar ini ada target ke 0,26. Jadi ini range yang bagus ya bilang untuk H-bar. Kalau sekalipun di sini bounce ya ada chance 300% ya. Bahkan kita ngomongin ATH-nya itu gede banget ya range-nya, jaraknya juga. Ya. Gunakan diskon untuk membeli guys ya. Ini menarik nih karena kayaknya gue justru senang bro margin call kayak gini. Iya. Satu, chatnya beda banget sama publik. Yes. Ya ini chatnya jauh lebih kondusif karena di sini ada yang kakak kelasnya, ada yang udah santuy. Ya. Tadi ada yang bilang bahkan dia 2023 Maret tapi karena di market forex santuy banget dibilang karena forex jauh lebih volatil gitu. Yes. Ini nggak ada apa-apa yang dibilang. Nah gue pengen justru teman-teman yang udah punya mentalitas seperti itu bantu ajarin teman-teman yang lain di sini. Karena gini, misalnya kita ada 10.000 member di sini ya. Kita ada 10.000 orang yang belajar di akademi kita. 100 orang ngerusuh. Itu cuma berapa persen? Yes. Itu 1% loh. Tapi 1% dari 10.000 itu 100 orang. Banyak gitu jadinya. Jadi kalau misalnya 9.900 orang itu semuanya dapat benefit dan manfaat, tapi 100 orang itu bikin ulah. Kan gak enak itu. Kasihan kita yang bikin produknya. Ya.
Karena 1%, ya namanya semua produk pasti ada lah yang gak seneng. Lu jualan makanan mau Michelin star chef juga pasti ada yang gak suka. Kalau 10.000 orang masuk restoran lu, pasti ada 1% yang gak suka. Ya, setuju. 100 orang ini yang ngerusuh dan berisiknya paling berisik gitu. Sedangkan ada yang cuan, gue tahu jelas, ada yang portonya cuan tuh 14 miliar. Kirim gue di DM kemarin. Bilang, bro Tim jangan dengerin ya orang-orang gak belajar. Gue untung nih segini portonya. Dia tunjukin portonya 14 miliar bro. Cuannya, untungnya 14 miliar. Cuan dari mana juga? Dari WLD dia cuan, dari Ondo dia cuan, dari Render. 14M. Bahkan kemarin ada ini YouTuber gaming, karena gue post Mobile Legends, dia DM gue di Indodax bro. Ya. Dia cuman beli Bitcoin, sama dia beli beberapa altcoin yang kita sarankan, portonya naik 7,5M. Ya. Dan banyak sekali yang gue lihat, teman-teman bahkan ya, dari berbagai macam kalangan bro, dari institusi segala macam, jadi member kita bahkan kontrarian di sini, dan mereka sangat berterima kasih akan adanya Akademi Kripto. Ya. Gitu. Tapi jangan karena 100 orang ini rusak semuanya gitu loh. Ya. Karena cuma nilai titik rusak semua bro, susul bang ini. Mereka yang keluarin narasi-narasi yang nggak baik yang ngerusakin nama kita di luar gitu. Ya. Ya. Jadi kalian pikir baik-baik. Kalau kalian termasuk dari 100 orang ini yang rugi terus, tapi 9.900 orang untung, itu yang bodoh siapa? Ya. Apakah kita yang salah atau kalian yang goblok? Ya. Kalian coba pikir baik-baik. Atau 9.900 untung bro. Atau kalian kurang sabar. Atau Ya. kurang sabar ya. Kalian coba pikir baik-baik. Orang baik sekali nih. Kalian rugi tapi gak berisik banget. Yang untung 14M aja gak pernah muncul gitu di diskusi. Ya. Mereka DM gue pribadi. Bahkan ada yang mau ngajak untuk ketemu. Gue kan fasilitasin. Ya. Gue tertarik juga ketemu member-member kita yang berhasil. Banyak sekali. Ada yang bilang, oh ini member gak ada yang berhasil. Kalian jangan salah bos. Ya. Pas kita bikin acara dulu di Bali. Ya kan ada yang bilang, oh ini kan member naik motor Beat. Itu kan karena acaranya gratis. Kalian coba acara yang di Bali kemarin. Iya. Itu naiknya Alphard semua bos. Benar. Jadi kalian jangan merendahkan member-member yang ada karena mereka itu nggak muncul di diskusi umum. Banyak sekali kok member-member hebat di sini yang bahkan nggak ada di sini. Ya. Ya. Jadi itu gue minta tolong lah buat kalian yang 100 orang itu yang berisik. Atau kita keluarin aja, kita nggak masalah. Bahkan gini, margin call kenapa akhirnya gue decide sama dia, kita bikin juga lah untuk member, karena begitu kita bikin margin call untuk publik, informasinya akhirnya nggak dihargain. Ya udah kita bikin margin call di sini. Ya. Kita bikin member juga dikata-katain lagi, ntar dibilangnya jualan kelas. Ya udah daripada jualan kelas, sekarang kita bikin waitlist aja. Kalian sulit untuk masuk jadi member. Bener, kita batasin emang. Kita batasin, kita nggak peduli, kita bikin waitlistnya nanti. Ya. Karena gue mulai capek sama narasi-narasi, oh karena begini. Kalau gampang kenapa satu lu nggak bikin aja gitu. Ya. Kalau memang gampang bikin seperti ini, lu bikin dong. Ya. Bisa nggak lu bikin set seperti ini? Ya. Ya. Nggak gampang gitu. Jadi kalian jangan nganggap, oh ini gampang begini. Bikin duit di dunia ini nggak ada yang gampang kok. Ya. Lu jadi tukang nasi goreng, kalau lu jadi tukang nasi goreng yang paling jago, lu juga pasti kaya ujungnya gitu. Yes. Ya. Jadi kalian harus pahami di situ. Nextnya. Tahu di Tensor. Tahu juga salah satu winner ya, yang kita ungkapkan udah jauh-jauh hari juga. Secara price action wise, tahu kemarin sempat listing ya di Binance ya bro, yang buat suju kebakar ya. Wah ini Doji Dat Maul Candle ya. Ini ada di area yang ideal ya kemarin tahu, tapi ini masih dikocok ya atas bawah ya. Sekarang ya ada possible ya dia developing higher low baru, low higher low dan di sini akan konsolidasi untuk shoot up ke atas lagi ya dengan keadaan yang market yang lebih stabil. Ini kemarin sempat ya dikocok dari listing Binance minus 50% ya dalam waktu 3 hari. Jadi kripto itu sevolatil itu. Dan kemarin sempat hit di $400, ya, ini kemarin balik lagi di $500, 26% dalam 1 hari. Jadi memang sevolatil itu ya. Kalau nggak bisa nahan fluktuasinya ya, mending jangan trading bro, ditabung aja duitnya. Karena banyak sekali gini, gue bisa bilang 100 orang ini yang bikin luar biasa. Kita tuh juga resah gitu. Kita udah sampai mikir apa, udah males lah bikin-bikin. Kita bikin sama karena cuma buat edukasi kalian kok gitu. Ini ada yang bilang kayak, tapi ya orang-orang seperti ini yang bikin gue semangat nih. Bro Wildan bilang, jujur bang, lebaran tahun ini gue disponsori sama kripto. THR dan gaji gue mah kalah jauh gitu. Bisa buat kasih sembako ke orang tua, bisa bawa jalan-jalan anak dan istri berkali-kali. Nah yang kayak begini-begini tapi biasanya jarang keluar bro di diskusi umum. Ada satu yang rusuh, ya mungkin juga bukan dari dalam kita sebenarnya. Digoreng keluar gitu. Jadi itu yang bikin kita malas untuk ngerjain ini semua akhirnya.
Karena gue pikir juga margin call di luar juga nggak jelas akhirnya orang-orangnya gitu kan. Nah, kita bahas lagi bro. Ya, kita cari lagi. Cosmos, Oke. Atom. Ya Atom juga salah satu ya, project OG juga ya. Sempat kita share dari webinar ya, 9 ke $14 ya, 60% lumayan. Tapi sekarang di range yang saya nggak terlalu suka ya sebenarnya range-nya. Tapi ini ada chance ya, dia di sini masih bouncing ya. Bouncing konsolidasi di area 7 ya. Ya. Nggak ada keharusan buat beli dip sekarang karena pasti akan mengalami konsolidasi seperti ini ya. Jadi balik lagi dia ke range low-nya untuk Atom. Apakah ada chance ya buat shoot up ke atas? More likely ya. Apalagi kalau cycle-nya ini extend ya. Selling seperti ini sebenarnya bonus ya, balik ke range low lagi dan lain sebagainya. Tapi Atom ini project yang sangat lama ya, saya selalu sarankan bid yang paling baru ya sebenarnya. Karena teknologi itu selalu berkembang bro. Jadi jangan cari yang lama-lama, terus move on ya ke yang baru-baru. Oke. Jadi mungkin nanti kita bisa beberapa kali lagi ya bro ya, mau margin call seperti ini ya buat teman-teman semua ya. Yes. Kalau teman-teman pada suka format-format seperti ini, diseringin buat member seperti ini kan? Mau gak kali kalau diseringin seperti ini? Mau gak ini margin call eksklusif member ini? Nah itu tuh, kita bisa sering-seringin ya. Nanti nextnya margin call seperti ini. Kita lanjut lagi bro, Avax. Oke. Ya Avalanche. Ya kemarin ya sempat ada diskon juga ya Avax. Iya. Semuanya diskon. Sekarang ya saya masih kurang serk ya sebenarnya karena sama Avax ya, karena dia udah trennya jebol dan lain sebagainya. Ya ada chance ke 17, 18 meskipun Avalanche ini di Q4 2023 ini adalah project layer 1 dengan progression terbaik. Ya. Tapi price action wise sekarang saya lebih bilang ya bijak bid ke 20 lah. Karena ini heavy sekali price actionnya. Nah ini gue pengen sebenarnya bikin margin call ini karena gue juga pengen ngobrol sama kalian sih sebenarnya bro. Yes. Ini banyak nih, ada sekitar 6.900 member di sini ya. Dan ini kita thank you buat yang gak sebarin linknya keluar, karena sepertinya linknya tidak tersebar. Kalau tersebar pasti sudah jauh lebih banyak yang masuk. Aman ini kayaknya ya. Ini aman ya. Udah jadi dewasa ya. Udah dewasa karena live juga biasanya 8.000 ya bro ya. Kalau live malam tuh biasa 8.000, sekarang ini 6.900. Jadi kayaknya udah dewasa nih, udah sedikit yang sebar-sebarin keluar. Nah gue pengen tanya sama kalian semua. Kita kan pengen timbal balik juga dari segi produknya. Karena produknya itu pengen gue improve luar biasa dari segi modulnya juga. Yes. Quality akan lebih bagus. Semuanya akan di-revisit lagi. Kita mau bikin data-datanya lebih komprehensif lagi ya. Nextnya mungkin semua webinar gratis. Tapi kayaknya satu yang kita mau lakukan, karena ini akademi ya. Kita mau diskusi one way. Apakah kita bikin format seperti ini live yang untuk member? Jadi kalian kalau mau diskusi di kolom komentar yang di sini. Iya. Jadi gue nggak mau 100 orang itu bikin rusuh yang baru-baru mau belajar, itu gue benar-benar nggak suka banget. Iya. Ya. Karena sebenarnya format kalau kalian lihat di luar negeri seperti masterclass itu nggak ada format diskusinya di situ. Iya. Ya kan? Nah, kalian mau nggak gini? Pilihannya tetap seperti ini, atau kalian mau produknya jauh lebih bagus, ya lebih komprehensif lagi, tapi diskusi umum kita matikan biar belajarnya lebih kondusif. Nah, digantinya seperti apa? Digantinya mungkin kita bikin formatnya bisa seperti kuliah gitu. Ya. Jadi nanti ada jam-jamnya. Misalnya setiap minggu hari Senin, Rabu sama Jumat itu kalian masuk, mungkin bisa formatnya bisa live seperti ini. Yes. Ya. Jadi kayak kalian masuk kelas, kita bisa kasih kalian misal pelajaran tentang mikroekonomi, makroekonomi. Tapi formatnya one way. Jadi kalau mau diskusi pas lagi live-nya aja gitu. Jadi jangan kalian rusakin kita punya ajaran di dalam gitu. Karena banyak yang nyeleweng-nyeleweng yang rusak modulnya. Ya sorry, diskusi member bro maksudnya. Iya, diskusi member. Ya, setuju gak ini teman-teman kalau dimatiin? Diskusi member dimatiin. Jadi dimatiin, tapi kita akan fasilitasin kalian diskusi di tempat yang lain gitu. Nah untuk yang kontrarian seperti apa? Yang kontrarian kita akan, jadi perbedaannya apa? Perbedaannya gini. Karena kemarin kita berbaik hati bikin acara gratis terus malah digoreng-goreng seperti itu. Gue decide gue gak akan pernah bikin acara seperti itu lagi untuk umum apalagi ya. Oh ini banyak yang lebih setuju bro. Gak akan 100% setuju di jadi gak akan ada acara besar ya. Gak akan ada acara besar lagi. Acaranya nanti mungkin lebih private ya, kayak kemarin. Gue salah tanggal, sorry ya. Buat teman-teman kontrarian karena webinarnya ternyata tanggal 20. Karena gue pikir mau sekali Bitcoin halving kita bikin acara. Kita nabrak sama webinar. Jadi mungkin kita pindahin di Mei ya. Nanti kita bikin acara offline lah gitu. Nah jadi membernya kayak gimana kalau kalian mau diskusi boleh. Formatnya seperti ini kan, ini enak gitu.
Ya. Ini gue jujur, gue jauh lebih happy seperti ini ya. Jadi kalau margin call itu kan kita tetap adakan untuk publik, tapi untuk member formatnya beda. Kayak gini kan margin call lebih apa ya? Unfiltered lah. Gue bisa ngomongnya bebas, kita bisa bahas koin-koinnya bebas. Koin-koin yang 1 billion aja gue takut kalau bahas di luar. Tadi bilang pom-pom gitu. Jadi kalau kalian perhatiin margin call kemarin itu bahasnya yang Cardano, XRP. Kalau di sini kita bisa bahas yang kecil-kecil gitu. Iya. Dan lebih enak. Jadi kita bikin namanya beda. Namanya mungkin nanti bukan margin call tapi apa ya? Kuliah apa gitu. Nah kita pikirin gitu. Jadi kalian lebih dan begini kan langsung timbal lagi berdua gini ya. Jadi enak kalian langsung bisa dibalasin. Nah kalian lebih pilih mana? Format produk yang one way tapi lebih bagus atau diskusi yang rusuh seperti ini? Karena kalau kayak gini kita juga sulit banget ngembangin produknya bro ya. Gimana? Kalian mau yang kuliah kripto? Ya bahkan ini jadi kayak masterclass. Jadi gini. Ada yang bilang nih bro, mau kuliah makroekonomi, ntar kita kasih juga. Kita buat. Jadi kalau kena tenang kita buatin nanti sama mikroekonomi, makroekonomi. Jadi formatnya sebenarnya lebih bisa kayak seperti ini live, tapi bisa kayak webinar bro. Jadi lu bisa share slide di sini. Benar. Kita seperti kuliah nanti. Tetap ada research, tetap ada PDF, malah lebih banyak nanti. Malah lebih banyak lagi dan itu semuanya di up di web. Semuanya di up di web. Jadi kita ada kelasnya mungkin kita bikin Senin, Rabu, Jumat begitu loh. Ya. Jadi dan jamnya kita udah pasti jamnya malam karena kita sadar banyak banget dari teman-teman di sini yang mau belajar di akademi ini itu punya pekerjaan day job. Bener. Jadi mungkin kita bikin malam. Ini enak kan. Jadi kita kasih saran apa? Kalian bisa langsung chat sini. Ya. Bahkan saya juga tetap live seperti normal bro ya. Jadi memang one way tapi produknya jauh lebih bagus, risetnya jauh lebih bagus, komprehensif data lebih bagus, timnya juga lebih banyak ya, lebih solid, informasinya juga lebih ya A1 ya. Terus juga kita webinar nanti rutin, bagus, gratis, terus juga ditambah lagi juga live-nya juga kita banyakin ya modulnya makroekonomi seperti masterclass. Ini gini, ini bagus sih. Nah, gue suka kayak ini interaksi 2 arah. Si ini Furindo bilang gini. Tapi kalau live diskusi member itu fungsinya untuk rangkuman gini. Enggak usah diskusi. Mending yang bikin rangkumannya adalah kita sendiri. Ya, dari tim kita, dari tim kita gitu. Jadi kalian enggak usah takut. Nanti diupload di channel ya. Diupload di channelnya. Ya. Jadi one way begitu ada live, biar kalian enggak usah nyarinya dari diskusi member yang belum tentu benar informasinya, saringannya. Iya, kita aja yang sharing ke kalian gitu. Jadi benar-benar rapih. Semuanya rapi, rangkumannya dari kita, setiap live-nya tetap ada, tapi mungkin ya nggak setiap hari karena kita ada kuliahnya nanti. Bener. Jadi ada jadwal kayak akademinya. Kalian masuk dan mungkin kita bisa bikin audiensinya offline nanti. Jadi begitu kita syuting di sini, mau nggak kalian jadi bisa rusuh gitu. Misalnya 10 orang itu kita undang gitu. Ya, ada yang diundang rolling lah. 10 orang rolling kita undang ke sini. Kayak kelas beneran jadinya. Mungkin jadi kita bisa ekspansi juga kantor kita buka di lantai di atas itu. Nanti bikin kayak ruang kelas. Kalian bisa datang ke sana. Tapi itu kita bikin one way karena kayak contohnya masterclass atau kita Baiju di India ruang guru itu nggak ada format seperti ini yang bikin orang rusuh gitu loh. Iya. Ya. Jadi untuk meminimalisir. Ya, 1 menit yang lalu ya ini pollingnya ada yang buat bro. Jadi matikan diskusi member 60% lebih ya mau mematikan di sini dan teman-teman udah. Jadi ini setuju semua ya, sepakat ya. Ya. Tapi tenang, kita akan ini kalian kalau kalian percaya sama gue dari dulu gue bilang Aceh itu baru 1% ya, baru website segala macam. Dan ini Discordnya baru 10%. Ya, banyak yang setuju bro, malah bilang bye sumber hiburanku, berarti kan selama ini malah nggak positif kan sebenarnya. Ya. Karena ini akademi ya, ini bukan taman kanak-kanak, ini bukan TK, ini akademi kripto, ini tempat kalian untuk belajar. Jadi kita akan double down lagi ya di segi edukasinya. Keluar mungkin dari kalian banyak yang mau minta kripto yang lebih dalam, kita bisa fasilitasin juga. Dan ya sebenarnya saya pun juga resourcesnya itu kan energi, waktu bro, dan juga sumber daya yang lainnya ya. Kalau memang waktu saya itu harus melayani every single question, waktunya untuk produk kita korbankan jadinya. Sementara di saat yang sama daripada kita ngeladenin orang satu-satu, itu saya bisa nangkep ya semua news driven market seperti berita perang-perang dan lain sebagainya itu 100% kita bahkan tambahin tipnya dan developnya jauh lebih bagus ya karena ini orangnya pertanyaannya sama bro karena saya nerima pertanyaan manta itu 100 pertanyaan manta setiap hari. Oke, jadi gini bro, ada yang tanya juga kalau misal kelas begitu di record atau enggak? Nah karena belum tentu bisa jawab semua, tenang semua di record. Jadi gini format masukin web ya nanti. Jadi itu jadi modul. Jadi misalnya kuliahnya hari Senin nih, Senin misalnya bro kakak ngajar makroekonomi, itu langsung di record masuk langsung ke website. Jadi kalau kalian yang gimana ketinggalan jam 7 malam ada acara segala macam, kalian bisa nonton di website. Jadi kalian bisa nikmati seperti itu. Ya. Itu gimana kalau begitu? Jadi
live-nya mantap, Iya, live lebih bagus, produknya lebih banyak. produknya lebih banyak, dan kita jamin 10 kali lebih bagus. Iya. Dan juga reinforcement dari teman-teman yang nyebar informasi juga lebih banyak. Iya. Kemarin juga bilang ya minta modul airdrop, minta admin airdrop, ya minta admin arbitrage dan lain sebagainya. Itu lagi kita garap ya. Iya. Semua modulnya dan lain sebagainya 100% bahkan 100 kali lipat lebih bagus. Kita mau fokus buat produknya karena setiap hari sama pertanyaannya ya. Padahal outlooknya ini beda ya. Padahal kita bisa lebih 100% ke informasi dan juga produknya ya. Yang Oke. itu dikorbankan. Jadi kalau kalian setuju semua, dan ini juga gue suka nih, ini kondusif. Jadi teman-teman udah nggak ini apa namanya, nggak Ya. nyebar-nyebar link. Ya. Semua di sini Banyak member. yang bilang karena yang nge-vote itu malah dari diskusi member ya. Betul. Itu malah margin call berdua sama Blue Team di sini. Oke. Ya, semua eksklusif buat member. Jadi sih, ini kalian setuju semua ya. Per hari ini, ya. Akademi Kripto itu akan one way. Tapi kita akan jamin semuanya lebih bagus. Kalau kalian mau diskusi kapan, pas kelasnya. Yes. Kan kayak sekarang, biar kalian nggak ngechatin dosen terus begitu loh. Iya, ada jadwal kuliah ya. Nah ada jadwal kuliahnya, nanti ada PR-nya juga ya. Bener. Biar kita semua sama-sama belajar. Lebih mantap ya. Bahkan bukan ngechat dosen ya bro, maki-maki dosennya tiap hari. Oke. Jadi mungkin itu dulu untuk margin call hari ini. Iya. Gua sama dia akan meeting lagi di hari Minggu ini untuk Yes. godok produknya lagi karena sesuai keinginan kalian. Dan kita akan tunggu di kelas-kelas selanjutnya. Kalian tunggu update dari kita, tenang aja. Kita akan bikin semua produknya lebih bagus. Thank you semuanya.